Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Nur Aulia Tasya, NPM 10119059. Saya adalah mahasiswi STI/STMB, Prodi Manajemen S1. Dalam video kali ini, saya akan membahas tentang perilaku organisasi. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu syarat ujian tengah semester dengan dosen Ibu Leli Nirmalasari, SPD MM. Sebelum ke materi, mari kita ulas sedikit secara umum. Seperti yang kita ketahui bahwa dalam sebuah organisasi pasti ada pemimpin atau seseorang yang bertanggung jawab atas terlaksananya aktivitas dalam organisasi tersebut. Seperti contohnya adalah manajer. Manajer adalah orang yang memiliki kuasa atau hak dalam melaksanakan proses manajemen atau ia dapat menciptakan sistem manajemen tersebut yang mempunyai tugas mengarahkan upaya-upaya yang akan membantu organisasi dalam mencapai tujuannya. Bisa dikatakan bahwa manajer ini memiliki peran yang sangat penting bagi sebuah organisasi. Apa sih organisasi itu? Organisasi adalah unit sosial yang didirikan atau terdiri dari dua orang atau lebih untuk mencapai suatu tujuan secara bersama-sama. Atau bisa disebut juga sekumpulan orang-orang yang melakukan tugas atau pekerjaan yang telah dirancang atau direncanakan untuk meningkatkan kualitas atau kreativitas, dan poin pentingnya adalah untuk mencapai tujuan. Ada proses manajemen yang interaktif atau fungsi-fungsi manajemen. Ada perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan yang saling terikat satu sama lain. Contoh yang pertama adalah perencanaan, yaitu bagaimana kita bisa menggunakan pola pikir kita untuk menentukan tujuan dan cara untuk mencapainya. Lalu ada pengorganisasian, yaitu menata dan mengalokasikan kegiatan atau aktivitas untuk mewujudkan tujuan tersebut. Kemudian ada pengarahan. Pengarahan adalah mengarahkan atau mempengaruhi karyawan untuk melaksanakan tugas-tugas yang akan menunjang terlaksananya tujuan itu. Lalu yang terakhir adalah pengawasan, yaitu memastikan organisasi untuk tetap berjalan ke arah tujuan organisasi. Ada peran seorang manajer yang dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah peran pembuatan keputusan atau decisional roles. Yang pertama ada entrepreneur, yaitu merancang, mendorong perubahan dalam organisasi dan memberi inovasi. Dan yang kedua ada disturbance handler, yaitu pengambilan langkah korektif atau mengkoreksi organisasi bila menghadapi kesulitan atau masalah. Ada resource allocator, yaitu pembagian sumber daya seperti waktu, dana, peralatan, lalu SDM. Dan yang terakhir ada negosiator, yaitu mewakili organisasi dalam negosiasi yang berkaitan dengan tugas seorang manajer atau tanggung jawab manajer. Lalu yang kedua adalah peran penanganan informasi atau information roles. Yang pertama ada monitor, yaitu pengumpulan informasi dari dalam atau luar organisasi tentang isu-isu yang dapat mempengaruhi sebuah organisasi tersebut. Lalu ada disseminator, yaitu penyampaian informasi dari luar organisasi ke dalam organisasi. Dan ada spokesperson, yaitu kebalikan dari yang kedua, yaitu menyampaikan informasi dari dalam ke luar organisasi. Dan yang terakhir, ada peran hubungan antar pribadi atau interpersonal roles. Yang pertama ada figurehead, yaitu menjalankan tugas-tugas simbolik yang bersifat sosial atau yang telah ditentukan dalam sebuah aturan. Lalu ada leader, yaitu membangun hubungan dengan bawahan dan berkomunikasi atau memotivasi mereka untuk lebih
baik dalam bekerja. Dan yang terakhir ada liaison, yaitu menjaga jaringan kerjasama dengan pihak luar atau unit kerja untuk mendapatkan informasi. Lalu ada 3 keterampilan yang dibutuhkan oleh seorang manajer, yaitu keterampilan konseptual atau kemampuan manajer untuk melihat keseluruhan organisasi sebagai suatu entitas yang lengkap, atau bisa disebut juga konsep ini adalah kemampuan pemahaman tentang kerjasama setiap unit kerja dalam organisasi tersebut. Dan yang terakhir ada keterampilan berhubungan dengan manusia atau orang lain, yaitu kemampuan manajer untuk berinteraksi secara efektif dengan anggota organisasinya yang akan membangun pemahaman dan usaha kooperatif dalam tim yang dipimpinnya. Ada aktivitas manajerial. Yang pertama ada manajemen tradisional seperti pengambilan keputusan, perencanaan, dan pengendalian. Lalu ada komunikasi, yaitu pertukaran informasi rutin dan pemrosesan dokumen. Lalu yang ketiga ada manajemen sumber daya manusia, ada memotivasi, mendisiplinkan, mengelola konflik, staf dan pelatihan. Lalu yang terakhir ada networking, yaitu bersosialisasi, berpolitik, dan berinteraksi dengan pihak luar. Ada 3 pengelompokan manajer, seperti manajer rata-rata, melakukan aktivitas dengan bobot manajemen tradisionalnya 32%, komunikasinya 29%, manajemen sumber daya manusianya 20%, dan networkingnya 19%. Lalu manajer sukses melakukan aktivitas dengan bobot networking 48%, komunikasi 28%, manajemen tradisional 13%, dan sumber daya manusianya 11%. Lalu ada manajer efektif dengan melakukan aktivitasnya dengan bobot komunikasi 44%, manajemen sumber daya manusia 26%, manajemen tradisional 19%, dan networkingnya 11%. Dapat disimpulkan bahwa manajer sukses lebih menghabiskan waktunya dengan usaha dalam bersosialisasi, berpolitik, dan berinteraksi dengan pihak luar. Sedangkan manajer yang efektif secara relatif komunikasi menjadi kontribusi terbesar, sedangkan networking atau jalinan dengan atau berinteraksi dengan pihak luarnya itu memiliki bobot yang kecil. Dan sekarang, apa itu perilaku organisasi? Perilaku organisasi adalah studi yang mengkaji dampak yang ditimbulkan oleh individu atau juga kelompok terhadap perilaku organisasi dengan tujuan untuk menerapkan pengetahuan yang meningkatkan efektivitas organisasi. Lalu tingkat analisis perilaku organisasi terdiri individu, kelompok, dan struktur. Tingkat individu atau karakteristik bawaan individu dalam organisasi. Lalu maju ke tingkat kelompok, yaitu dinamika perilaku kelompok dan faktor-faktor determinannya. Kemudian yang paling atas adalah tingkat organisasi, adalah faktor-faktor organisasi yang mempengaruhi perilaku. Ilmu yang berkontribusi terhadap studi perilaku organisasi terdiri dari psikologi, sosiologi, psikologi sosial, terus antropologi, dan ilmu politik. Yang pertama ada psikologi, merupakan ilmu pengetahuan yang berusaha mengukur, menjelaskan, dan kadang mengubah perilaku yang berfokus pada tingkatan individu. Lalu ada psikologi sosial, adalah salah satu bidang dalam psikologi yang memadukan konsep-konsep baik dari psikologi maupun sosiologi dan yang memusatkan perhatian pada saling keterpengaruhan antar orang-orang yang berfokus pada tingkatan kelompok. Terus ada sosiologi, adalah studi tentang orang-orang dalam hubungannya dengan sesama yang berfokus pada tingkat kelompok dan organisasi. Kemudian ada antropologi atau studi tentang masyarakat, khususnya tentang manusia beserta kegiatannya yang berfokus pada tingkat kelompok dan organisasi. Dan yang terakhir ada ilmu politik, yaitu pengetahuan tentang perilaku individu dan kelompok dalam suatu lingkungan politik yang berfokus pada tingkat organisasi.
Tantangan dan peluang bagi perilaku organisasi. Pertama, menanggapi globalisasi, mengelola keanekaragaman pekerja, meningkatkan kualitas dan produktivitas, lalu menyikapi kelangkaan tenaga kerja, lalu meningkatkan customer service atau pelayanan, dan yang keenam, meningkatkan keterampilan antar manusia, ketujuh, memperdayakan pekerja, kedelapan, mendorong inovasi dan perubahan, lalu kesembilan, menyeimbangkan konflik, dan yang terakhir adalah meningkatkan perilaku yang etis. Ada variabel dependent perilaku organisasi. Variabel dependent adalah faktor-faktor kunci yang ingin dijelaskan atau perkiraan dan yang terpengaruh oleh faktor lain. Yang pertama ada produktivitas, yaitu organisasi dikatakan produktif jika ia mencapai sasarannya dan melakukannya dengan mentransfer input ke output dengan biaya terendah. Ukuran kinerja yang mencakup aktivitas dan efisien. Lalu ada kemangkiran, yaitu tidak melapor untuk bekerja. Dan yang ketiga ada turnover, yaitu pengunduran diri secara sukarela ataupun tidak dari organisasi. Dan yang keempat ada organizational citizenship, yaitu perilaku warga organisasi yang merupakan perilaku pilihan yang tidak menjadi bagian dari kewajiban kerja formal karyawan namun mendukung berfungsinya organisasi secara efektif. Lalu yang terakhir adalah kepuasan kerja, sikap umum individu dalam pekerjaannya. Lalu ada variabel independen atau dugaan penyebab dari sejumlah perubahan variabel dependen. Dalam variabel individu ada sifat biografis, kepribadian, nilai dan sikap, kemampuan, persepsi, motivasi, pembelajaran individu, dan pengambilan keputusan. Lalu pada variabel independen kelompok ada komunikasi, kelompok lain, konflik, kekuasaan dan politik, struktur kelompok, tim kerja, kepemimpinan, dan pengambilan keputusan. Lalu variabel independen dalam tingkat organisasi ada budaya, struktur, rancangan organisasi, teknologi, proses kerja, proses seleksi, program pelatihan, dan yang terakhir sistem penilaian. Nilai yang berlawanan ada dimensi internal dan eksternal, yaitu melihat ke dalam kepentingan dan kebutuhan pekerja, lalu proses produksi dan sistem internal. Lalu kalau melihat keluar ada faktor-faktor pasar, peraturan pemerintah, perkembangan teknologi masa depan. Dan yang kedua ada dimensi fleksibilitas dan kontrol, yaitu luas dan dinamis, seperti memberi ruang lebih luas bagi kerja tim dan partisipasi pekerja, atau terkendali dan stabil, yaitu memelihara status dan menunjukkan sedikit perubahan dalam sebuah organisasi. Jadi, manajemen dan pekerja perlu membangun keterampilan antar pribadi atau hubungan antar manusia agar mereka dapat bekerja dengan efektif di tempat kerjanya. Perilaku organisasi adalah bidang studi yang mempelajari dampak yang ditimbulkan individu. Sekian dari pemaparan saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.